Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Karanganyar akan melakukan praktik coaching. Saya sebagai observer Ibu Tri Hartini dan Ibu Iis sebagai coach, Ibu Umi sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada praktek coaching ya Bu Iis Ya, benar sekali. dengan Ibu Umi. Ya, betul. Oke. Nah, sebelum Bu Iis melakukan praktek coaching, izinkan saya sebagai observer untuk bertanya-tanya dulu ya Bu Iis Ya, kepada siap, Bu Iis. Oke, yang pertama itu bagaimana nanti rubrik penilaian untuk coaching hari ini Bu Iis? Baik Mbak Tri, jadi untuk praktek coaching hari ini saya akan berpedoman kepada alur percakapan tirta dalam coaching. Jadi saya mulai dari penetapan tujuan, Ya. Jadi tujuan dari percakapan itu nanti apa, kemudian identifikasi situasi, kondisi, masalah yang terkait dengan yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan terkait dengan masalah yang disampaikan. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab atau komitmen untuk menjalankan rencana aksi tadi. Iya, bagus ya Bu Iis ya. Bu Iis nanti akan mengadakan coaching dengan rubrik penilaian tirta, percakapan alur tirta. Oke. Kemudian yang kedua Bu Iis, kompetensi coaching apa yang nanti Ibu tingkatkan? Ibu kembangkan dalam praktek coaching ini nanti saya akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, iya, bagus sekali. Nah, nanti Bu Iis akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Oke ya. Saya tidak ingin pertanyaan yang asal-asalan Iya. yang tidak mendorong coach untuk Iya. mengeluarkan atau menggali potensi yang ada pada dirinya. Iya, bagus sekali Bu Iis. Kemudian nanti indikatornya untuk capaian itu Bu Iis akan bagaimana? Saya akan menggunakan kata kunci dari apa yang disampaikan oleh kunci untuk mengembangkan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu. Jadi kan bisa tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bisa menggali, memancing kunci untuk mencari solusi atas apa yang dia sampaikan. Oke, sudah ya Bu Iis. Ini pertanyaan saya sebagai observer. Nah, kemudian lanjut aja Bu Iis. Sekarang kita mulai aja praktek coachingnya. Oke, siap Mbak Tri. Saya akan manggil Mbak Umi dulu ya. Oke, silakan. Mbak Umi, Waalaikumsalam. gimana kabarnya pagi hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah. Senang sekali bertemu Mbak Umi pada pagi hari ini. Mbak Umi, pagi ini kita akan ngobrol ya sesuai kesepakatan kita kemarin. Dan kira-kira pagi ini yang akan kita obrolkan apa ya Mbak ya? Ya Bu, saya itu kan kemarin setelah melakukan tes sumatif di mata pelajaran saya kan guru matematika. Nah, itu saya agak kecewa dengan hasil yang diperoleh oleh murid saya. Karena kalau sebelumnya itu juga tidak separah itu. Ini kok parah sekali. Saya ngajar di kelas 7 matematika, itu kan kurikulumnya baru ya, kurikulum merdeka. Nah, itu materinya memang agak beda dari yang dulu-dulu. Jadi kalau ada persepsi anak, itu yang dulu itu namanya matematika itu hanya isinya rumus, menghitung, seperti itu. Nah, yang kemarin itu penekanannya di capaian pembelajarannya itu adalah lebih ke kontekstualnya. Jadi tidak harus soal itu kok menghitung, tidak seperti itu. Nah, tetapi ternyata malah sebenarnya kalau menurut saya itu lebih mudah. Tapi kenapa setelah hasilnya itu malah nilainya itu jeblok semua loh. Jadi dari skala 0 sampai 100 itu malah kebanyakan itu di bawah. Jadi cuma dapat nilai 10, 20, 30 dan itu banyak. Terus kalau dibandingkan dengan materi yang sebelumnya yang nggak kontekstual itu, kalau yang non kontekstual murid-muridnya Mbak Umi malah bisa ya? Iya, sebelumnya itu kan ada materi bilangan seperti itu, cuma menghitung-hitung itu. Yang menurut saya nilainya yang jelek itu cuma sedikit, cuma kurang dari separuh, cuma beberapa anak seperti itu. Nah, ini yang bisa itu cuma masa satu kelas dari 20 anak, di kelas saya itu 20 anak gitu. Nah, itu masa yang bisa mendapat nilai di atas 80 itu cuma 5 anak, cuma seperti itu. Kayaknya cuma sedikit sekali. Ya, jadi itu kondisi yang dari Mbak Umi. Nah, terus kira-kira berarti tujuan dari pembicaraan kita hari ini nanti apa yang diharapkan Mbak Umi? Ya, saya itu ingin supaya nilainya anak-anak itu ya
paling tidak ya kalau di skala itu di grade itu ya di grade B lah paling tidak. Kan selama ini yang kemarin dari hasil kemarin itu yang terbanyak kan masih di D dan di E. Betul. Baik. Nah, sekarang sebelum kita melangkah lebih jauh ke kira-kira apa yang bisa Mbak Umi lakukan, kita identifikasi dulu ya hal-hal yang terkait dengan situasi yang dihadapi Mbak Umi. Jadi materi yang diajarkan ini tadi adalah yang soal-soal yang kontekstual, ya. Terus kondisi murid-muridnya sendiri gimana Mbak? Beragam atau seperti apa? Kemudian jam pelajarannya juga? Ya beragam Bu. Terus jam matematika itu kalau di K13 itu kan 5 JP per minggu. Nah ini untuk di IKM ini kan 4 JP. Yang materinya juga sama lah. Terus apakah sebelum Mbak Umi gimana sebelum ada materi kontekstual itu gimana pembelajaran Mbak Umi sudah terkaitkah dengan apa namanya materi-materi kontekstual, sudah ada amalan, terus kemudian kegiatan literasinya itu seperti apa, terutama literasinya berkaitan dengan matematika. Ya kalau selama ini kalau mau pelajaran itu biasanya ya cuma itu saya suruh baca seperti itu di apa itu Bu, dari buku paket atau buku KS itu sudah. Nah tetapi ya mungkin mereka belum terbiasa atau sudah lihat angka itu jadi kayak udah pusing dulu atau gimana. Ya. Banyak yang mengeluh seperti itu. Kadang itu udah saya suruh membaca gitu, saya tanyakan ya kamu baca apa, coba tolong diceritakan ke depan yang kamu baca itu apa. Itu kebanyakan itu malah dibaca apa ya, terus mereka cuma senyum seperti itu, kayak menandakan kayak nggak mudeng ya dibaca apa seperti itu. Jadi tadi sudah ada literasi sebelum pelajaran, membaca buku paket sekitar beberapa menit, tapi dari yang ditanya-tanya Mbak Umi itu anak-anak ternyata banyak yang masih belum paham begitu ya. Nah, kemudian dari hasil apa namanya sebelum dari hasil yang tes yang terakhir yang terkait dengan materi kontekstual itu Mbak Umi ada proses pembelajarannya seperti apakah? Ya Bagaimana gitu? Pembelajaran ke anak-anak, metode yang dipakai, terus bahannya begitu. Ya, kemarin itu saya sudah ya Bu, saya lebih kreatif kan gitu, jadi saya pakai PowerPoint, kemudian dengan metode anak diskusi, kemudian presentasi seperti itu. Tapi ternyata juga masih belum efektif ternyata kan nilainya juga belum sesuai yang kita harapkan. Berarti metodenya sudah bervariasi, bahannya sudah bervariasi, terus literasinya tadi juga sudah. Oke. Kita sudah mengidentifikasi beberapa hal yang terkait dengan kondisi murid Mbak Umi. Nah, kira-kira rencananya Mbak Umi ya, sebenarnya kan tadi sudah melaksanakan ABCD tadi untuk mengatasi masalah yang Mbak Umi sampaikan tadi. Kira-kira nih langkah apa begitu yang ingin Mbak Umi kembangkan dari yang tadi sudah dilakukan gitu? Kan kalau kemarin ya kalau saya lihat-lihat, saya amati seperti itu kan saya sudah mencoba melakukan banyak hal untuk perbaikan literasinya, tapi kan belum maksimal. Nah mungkin data yang saya peroleh itu mungkin akan saya jadikan sebagai bahan refleksi saya untuk perencanaan kedepannya lagi untuk perbaikan. Jadi nanti akan saya preteli lah, nanti akan saya cari kira-kira kekurangan saya itu di mana, terus praktik baik saya sudah baik itu di mana, nanti akan saya bicarakan di situ. Terus kira-kira tidak maksimalnya itu di mana, nanti akan saya perbaiki untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Oke, berarti Mbak Umi mau mengevaluasi diri begitu ya dari praktek pelajaran yang kemarin sudah dilakukan, yang sudah bagus di mana, yang masih perlu perbaikan di mana begitu ya. Kalau Mbak Umi menilai sendiri sebenarnya dari metode atau bahan yang kemarin sudah Mbak Umi lakukan selama pelajaran khusus materi yang kontekstual ini ya, itu usahanya Mbak Umi atau proses pembelajarannya Mbak Umi itu kalau rentang 1 sampai 10 kira-kira Mbak Umi bisa menilai sendiri itu kira-kira ada di rentang berapa? Ya, baru di poin 6 mungkin di level 6 ya. Terus Mbak Umi pengennya nanti setelah evaluasi bisa ke paling tidak 8. Oke, ke 8 gitu ya. Baik. Kalau yang ini kan masih rencana yang berkaitan dengan Mbak Umi pribadi gitu ya, sebagai guru dari anak-anak itu. Nah, kalau yang terkait dengan siswa gimana Mbak Umi? Kira-kira sudah ada gambaran belum anak itu mau
lebih terlambat seperti apa, itu agar mengalami peningkatan dan pemahaman matematika kontekstual. Ya, kalau menurut saya nanti hal yang pertama nanti akan saya tekankan lagi tentang literasinya Bu. Literasi terutama di literasi numerasi. Jadi supaya lebih bermakna, mungkin nanti anak akan saya beri cara, oh caranya membaca seperti ini, caranya memahami seperti ini. Mungkin anak itu namanya membaca cuma sekedar oh dibaca saya itu lupakan atau gimana. Nanti akan saya beri penjelasan lagi caranya itu untuk belajar berliterasi itu seperti apa. Mungkin perlu ya seperti itu. Iya. Mungkin itu perlu. Anak-anak kan kadang mereka membaca itu ya sebatas dibaca sudah begitu ya. Begitu. Jadi idenya Mbak Umi tadi menarik sekali. Ya. Meminta membaca sekaligus kasih tahu Ya. cara memahami bacaan gitu ya. Nah, kira-kira waktunya kapan ini Mbak bisa mengadakan literasi numerasi untuk anak-anak ini? Ya mungkin minggu depan Bu, sekarang ini anak libur. Nah, mungkin Maksudnya saat waktu masuk itu. pelajaran Ya, saat atau pelajaran. gitu ya. Jadi Mbak Umi menyisipkan waktu atau menyediakan waktu matematika itu untuk melatih literasi numerasi gitu. Menarik sekali ini Mbak Umi. Kemudian kira-kira masih ada cara lagi nggak yang lain yang terkait dengan anak-anak yang bisa Mbak Umi kembangkan ya terkait matematika kontekstual? Ya mungkin kan selama ini gini Bu, kayak saya mungkin ya saya sendiri ya mungkin saya kurang sabar gitu karena kadang materi juga banyak, terus kemudian terbatas waktu, apalagi jam matematika itu kan yang semula itu 5 JP, sekarang tinggal 4 JP yang 1 JP untuk P5 itu kan Bu. Dan mungkin saya nanti akan lebih banyak ke anak itu untuk mengenalkan soal-soal kontekstual dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang banyak soal cerita seperti itu. Jadi kan kalau selama ini fokus saya itu juga masih di menghitung seperti itu kan di kelas 7 itu ternyata itu kemampuan mereka itu kan ada beberapa anak itu yang belum sesuai dengan usianya. Nah jadi materi matematika dasar di SD itu kayak mereka itu belum menguasai, kuat begitu ya, basic matematikanya belum. Nah kelas 7 itu kayak mengulang lagi itu harus dibenahi lagi itu karena kalau kelas 7 itu belum bisa nanti kelas 8, kelas 9 nya SMA nya lebih berat lagi gitu ya. Iya. Jadi nanti Mbak Umi akan memberikan lebih banyak lagi soal-soal yang matematika kontekstual gitu ya. Yang kalau yang kaitannya dengan ini matematika dengan dalam kehidupan sehari-hari itu gimana Mbak? Itu masuk nggak terkait dengan ini tuh? Iya Bu, masuk. Tapi kadang anak itu juga masih ngerambiang gitu. Jadi dibawa ke kehidupan sehari-hari itu kadang juga masih, aduh ini gimana seperti itu. Jadi gimana kalau seperti itu? Gimana Mbak Umi mengembangkan lagi mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari? Ya mungkin nanti gini Bu, akan saya bawa ke lab komputer seperti itu. Nanti akan saya bukakan video tentang oh masalahnya seperti ini. Terus nanti kita bisa telah bareng seperti itu. Kalau cuma saya yang cerita atau anak yang cerita atau anak dalam cuma membayangkan gitu kan kadang susah ya anak sekarang disuruh seperti itu. Jadi pakai metode nonton di video gitu ya. Oke. Ya mungkin seperti itu. Menarik sekali ini Mbak Umi. Jadi Mbak Umi sudah punya rencana aksi yang itu terkait dengan Mbak Umi pribadi ini selaku guru ya, tadi dengan mengadakan evaluasi, kemudian kalau ke siswa itu dengan cara memperbanyak waktu untuk literasi numerasi, juga memperkaya anak-anak dengan soal-soal kontekstual, terus juga nanti memanfaatkan Labcom ya, Sarpras yang ada di sekolah, mengajak anak-anak untuk menelaah, mengkaji matematika yang terkait dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Harapan Mbak Umi nanti kalau ini sudah dilaksanakan kira-kira apa ini peningkatan gitu ya, jadi peningkatan. Oke. Ya kalau jadi anak jadi terbiasa dengan matematika itu tidak hanya sekedar angka-angka, tidak sekedar matematika itu ya bisa menganalisis, bisa menghubungkan dari satu hal ke hal yang lain. Ya, bagus sekali Mbak. Nah kira-kira Mbak Umi kapan ini bisa kita ngobrol kembali untuk saya melihat ini progresnya sudah luar biasa Bu Iis gitu. Kapan Ibu? Ya mungkin nanti 2 minggu ke depan ya Bu. 2 minggu ke depan ya. Ya. Nanti kalau sekarang kalau tadi posisi Mbak Umi di evaluasi pribadi itu dari 6 ke 8, kalau yang terkait dengan nilai siswa gimana Mbak? Tadi kan ya, Mbak Umi katakan tadi
dari 1 sampai 100 tadi yang nilainya 80-an ke atas hanya 5 anak Hanya gitu. 5 anak. Harapannya nanti setelah menerapkan ini Ya paling tidak nanti ada peningkatan, paling tidak nanti ya jadi separuhnya dari jumlah anak lah, dari 20 jadi 10 itu sudah bagus seperti itu. oh iya Ya baik. karena ini kan suatu hal yang baru di matematika, jadi kayak ngajari anak berpikir gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Umi. Kita sudah ngobrol pada pagi hari ini. Kira-kira Mbak Umi gimana, tadi sudah punya gambaran atas tadi masalah yang Mbak Umi sampaikan atau masih buram di sini gitu? Enggak, Bu, sudah lumayan, sudah ada gambarannya gitu. Saya jadi merasa termotivasi dan saya merasa ada yang mendengarkan saya. Terima kasih loh, Bu. Ya. Iya. Baik Mbak Umi, terima kasih juga, sama-sama ya. Harapan saya nanti 2 minggu ke depan kalau kita bertemu lagi ini sudah ada progres, Mbak Umi sudah mengadakan evaluasi sama penilaian, terus nanti kita kaji sama-sama lagi gitu ya, apa yang sudah kita bahas hari ini gitu. Terima kasih Mbak Umi. Ya, terima kasih Bu Iis. Ya. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu Iis coachingnya dengan Ibu Umi ya. Nah, setelah coaching saya akan mengajukan pertanyaan lagi ya Bu Iis ya. Nah, Siap, Mbak Umi. tadi, setelah coaching tadi, indikator apa yang sudah Ibu Iis lakukan tadi? Menurut saya pribadi, tadi saya sudah melakukan percakapan coaching itu dengan mengikuti alur tirta. Oke, kemudian indikator yang sudah Ibu lakukan tadi sudah ada hadir penuh, terus apa lagi Bu Iis? Jadi saya sudah semaksimal mungkin mendengarkan aktif kepada Aktif, Mbak Umi iya. dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. berbobot. Iya, Oke, gitu. nah Dengan kemudian menggunakan- nanti ke depannya Bu Iis, ke depannya itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? saya ingin ini sih juga mendengarkan aktif yang lebih apa ya, grade-nya itu lebih tinggi gitu loh Oke, maksudnya. oke, ya, Jadi bagus biar saya sekali. bisa Iya, menyesuaikan mimik wajah saya, Iya, iya, sikap iya. tubuh saya Iya. itu dengan pertanyaan yang saya Pertanyaan. ajukan atau sebagai respon atas apa yang disampaikan oleh Oke, coach oke. gitu. Iya Bu Is ya. Tadi saya melihat coachingnya prakteknya tadi bagus sekali Bu Is Terima dan kasih, sangat memotivasi saya juga. Nah, semoga kedepannya juga lebih baik lagi. Terima kasih, tentunya. Mbak Umi. Terima kasih. Mbak Nah, Triamin. terima kasih. Semoga lancar kedepannya semuanya ya Bu Is. Ya, terima kasih Mbak Tri. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kami dari CGP Angkatan 7 dari kelompok kami. Nah, sudah melakukan praktek coaching. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.